Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, seiman, seagama, sebangsa dan senegara. Ketemu lagi ya dengan saya. Dan biasalah, saya akan selalu membagi-bagikan ilmu yang benar karena membagikan ilmu yang benar itu hukumnya wajib dan itu diperintah oleh Tuhan untuk menyebarkannya. Dan saya sudah kasih tahu ya dalam video-video saya yang lain, yaitu pokok inti kehidupan, niat, sholat, dan akhlak yang baik. Niat kebaikan, menjalankan kebaikan, ikhlas dalam menjalankan kebaikan dan mengharap keridhaan Allah. Salat 5 waktu, awal waktu apabila tidak uzur, kecuali kalau uzur bisa diakhirkan. Akhlak yang baik kepada sesama makhluk dan akhlak yang pertama tutur kata yang baik. Dan akhlak pada badan harus bagaimana, pada pakaian harus bagaimana, pada tempat harus bagaimana, dan hukum-hukum kehidupan yang sudah tertata rapi dalam kitab suci, seperti hukum perkawinan harus bagaimana, hukum kerumah tanggaan harus bagaimana, hukum kerumah tanggaan harus bagaimana, bab waris, poligami, kepemerintahan, kenegaraan, hukum orang tua mengurus anak sampai berapa, anak kepada orang tua harus bagaimana, sudah tertata rapi ya, yang saya sudah jelaskan dalam video-video saya yang lain. Dan sekarang saya akan membahas akhlak dalam ikut campur urusan orang lain. Kita harus tahu ya, itu akhlak yang harus kita ketahui. Kalau kita tidak mengetahui hukum-hukum, maka kita akan terjerumus ke dalam akhlak yang buruk atau jalan yang tidak diridhoi oleh Allah dan bagiannya masuk neraka. Maka kita harus tahu ya. Apabila ada saudara kita yang bertengkar dengan orang lain, contohnya saudara kita bertengkar dengan tetangganya atau dengan saudara yang lain. Kita jangan langsung membela saudara kita yang sedang ada masalah pertengkaran. Jangan ya, kita langsung membela saudara kita langsung mencaci maki orang yang sedang ribut dengan saudara kita tanpa kita menelusuri dulu, itu hukumnya dosa. Kalau kita langsung ikut campur tanpa menelusuri, contohnya kita langsung membela saudara kita yang sedang berantem dengan orang lain dan langsung mencaci maki orang lain tersebut, itu hukumnya dosa. Tetapi ada cara-cara kalau kita ingin ikut campur, jangan ikut campur seperti itu, membela tanpa tahu asal usulnya ya, itu dosa hukumannya. Tetapi kalau kita ingin ikut campur, telusuri dulu akal permasalahan mereka. Kita tanya kepada saudara kita yang sedang mengadu kepada kita, contohnya dia mengadu, Kak, itu orang pada saya begini, begini, begini. Kita dengarkan dulu ceritanya, tapi kita jangan langsung merespon atau menyalahkan orang lain yang sedang berantem dengan saudara kita. Dan setelah kita mendengarkan dari saudara kita, kalau kita ingin mencampuri urusannya, kita datang orang yang sedang ada masalah dengan saudara kita dan kita tanya asal muasalnya mereka berantem kepada orang yang berlawanan yang ada masalah dengan saudara kita. Kita tanya asalnya apa sebabnya, bagaimana. Nah, kita tanya dulu kalau kita ingin memasuki urusan mereka ya. Dan kalau dari sebelah pihak mengatakan ini, kita teliti dulu mana yang salah, mana yang benar. Dan kita harus melihat kebenaran dan kesalahan yang ada dalam aturan Tuhan atau akhlak-akhlak yang sudah tercantum oleh Tuhan yang harus kita ikuti. Apabila yang salah itu saudara kita, maka kita nasihati saudara kita. Jangan membela saudara kita langsung menyerang lawannya, jangan. Kita nasihati kalau kamu ini dalam keadaan yang keluar dari ajaran Tuhan atau salah, kita nasihati harus seperti ini, seperti itu. Dan kita datangi orang yang bermasalah dengan saudara kita dan kita juga nasihati orang tersebut sampai dua-duanya kita nasihati ya dalam aturan Tuhan. Yang nasihat itu ya bukan aturan dari hati kita. Kita langsung menasihati dalam pikiran kita, jangan, tapi ada aturan dari Tuhan ya apabila kita ingin menasihati juga. Dan apabila mereka kita sudah nasihati kedua-duanya dalam aturan Tuhan, tetapi mereka berantem terus-terusan, yaitu kita sudah tidak berdosa dan kita pun jangan langsung ikut campur terus-terusan ya, itu permasalahan mereka. Kita selesaikan mereka sendiri karena kita sudah menasihati kedua-duanya atau kita sudah tidak berdosa dalam melihat pertengkaran mereka.
Tetapi kalau sampai terjadi hal fisik seperti contohnya silih cakar gitu ya, atau, satu orang menggebuk atau keadaan dalam apa tuh, KDRT lah kalau dalam rumah tangga ya, kekerasan kekerasan secara memukul, apalagi sampai ingin membunuh gitu contohnya ya. Itu urusannya bukan urusan kita, tapi urusannya bagian yang pemerintah yang di setempat kita, contohnya RT. Kita lapor ke RT, itu permasalahannya sudah bahaya, mereka saling cakar, bahkan mereka saling membawa senjata. Contohnya yang sebelah ini membawa senjata, yang sebelah itu kita lapor ke pemerintah setempat yaitu RT supaya dibereskan oleh pemerintah setempat yaitu RT, RW. Apabila sudah dibereskan oleh pemerintah setempat RT, RW dan mereka tetap tidak mengalah satu sama lain, itu urusannya apalagi sampai mengalah nyawa ya, seperti ingin membunuh salah seorang, ingin membunuh orang itu bagiannya pihak yang berwajib. Jadi dari pihak RT dan RW sudah membereskan, tapi mereka tetap tidak bisa dibereskan oleh RT RW, kita lapor ke pihak yang berwajib sebelum terjadi yang tidak diinginkan. Seperti contohnya banyak kan yang dibunuh, sebelum terjadi itu kita laporkan ke pihak yang berwajib. Itu ya dalam kita berurusan melihat masalah orang lain. Jadi jangan langsung ikut campur urusan orang lain tanpa kita menelusuri. Apalagi kita langsung membela sebelah pihak tanpa kita menelusuri, kita langsung membela keluarga kita dan kita langsung mencaci maki orang yang sedang bermasalah dengan keluarga kita. Apalagi kita langsung mengusirnya, apalagi kita ingin memberontakkan rumah tangganya tanpa kita nelusuri, itu hukumnya dosa. Dan amal perbuatan kita yang baik kepada Tuhan seperti sembahyang, sholat 5 waktu, berpuasa, berhaji, berkurban, kalau kita berakhlak tidak tahu ya cara berakhlak, langsung ikut campur urusan lain tanpa menelusuri, semua amal perbuatan kita yang baik hangus atau tidak diterima oleh Tuhan. Yaitu dalam berakhlak, kita harus hati-hati dalam berakhlak mengikut campur urusan orang lain tanpa menelusuri dulu. Jadi kewajiban kita apabila ada keluarga kita sedang bermasalah dengan orang lain, kita jangan langsung mencampuri urusan mereka tanpa menelusuri. Kita telusuri diri. Apabila keluarga kita mengadu begini, kita jangan langsung percaya, tapi kita telusuri diri orang yang sedang bermasalah dengannya. Kita telusuri diri, tanya apa sebabnya. Kalau dua-duanya kita tahu mana salah yang benar dari aturan Tuhan, kita nasihati dua-duanya dalam aturan dari Tuhan. Kalau mereka tidak bisa dinasihati, itu sudah bukan urusan kita, itu urusan mereka dengan Tuhan, ya. Tapi kalau sampai menjurus kepada kekerasan, apalagi sampai ingin terjadi pembunuhan, itu urusannya pihak yang berwenang, yaitu RT, RW. Kalau tidak sampai RT, RW, itu urusannya pihak yang berwajib, yaitu kepolisian. Itulah ya dalam mengikuti urusan orang lain ya. Mohon maaf ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.